Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kita hari ini masuk ke kegiatan ini ya, pertemuan 10, tapi sebenarnya presensinya bisa bikin pertemuan 11 karena yang kemarin teman-teman mengikuti kegiatan di Baby Spa itu dianggap pertemuan 10 ya, sebenarnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa yang kemarin datang siapa aja ya bisa disampaikan nanti ya. Siapa yang hadir hari ini yang di Baby Spa? Saya hadir Ibu kemarin. Ya. Saya hadir kemarin. Oke ya, nanti di list aja di grup ya. Saya hadir pun kemarin. Oke, ya nanti jangan sebagai presensi di kampus. Ya, kita mulai di kegiatan hari ini ya. Jadi teman-teman kemarin yang hadir kan bisa belajar ya, itu termasuk juga untuk meningkatkan perkembangan anak ya, dari perkembangan kognitif, kemudian motorik, kemudian ada perkembangan apalagi kemarin yang disampaikan, coba yang hadir bisa nyampein pada Bunda apa manfaatnya kemarin dengan Baby Spa itu untuk anak itu fungsinya buat apa? Untuk gizi menjaga Bun, untuk mengurangi stunting juga bisa, terus tumbuh kembang anak. Terus siapa nih jawabnya? Septi ya? Iya Bun. Ya lagi ya, mau nambahin? Ada? Untuk kepernapasan juga Bun. Jadi untuk mengeluarkan kayak ada pilek anak, kepernapasan anak. Kesehatan anak ya. Terus apa lagi kemarin yang sampaikan? Untuk kognitif bisa nggak? Bisa Bunda, untuk kognitif dan fisik motorik bisa. Ya, untuk kognitif fisik motorik bisa ya, karena kalau kan memijit itu membantu ya, menstimulasi misalnya ada hambatan-hambatan di dalam tubuh anak sehingga aliran darah ke otak itu berjalan lancar sehingga dia bisa berpikir dengan baik ya, karena kalau misalnya peredaran darah itu tidak lancar itu akan mempengaruhi pada perkembangan anak ya, kalau kita lihat kemarin disampaikan sama Pak Pramono seperti begitu. Oke, kita masuk ke bagian-bagian daripada kognitif ya. Kalau kita bicara kemarin sebelum TS itu adalah perkembangan kognitif ya. Perkembangan kognitif itu kan bagian itu termasuk dari ada beberapa bagian ya, seperti matematika permulaan tuh anak usia dini, kemudian sains, kemudian apalagi bagian kognitif, bahasa, kemudian apalagi kognitif tuh bagian kognitif apa aja? Kalau kita mau belajar kognitif, belajar tentang apa saja? Matematika, soal sains, bahasa ya, itu adalah termasuk bagian daripada perkembangan kognitif ya. Nah, hari ini kita bicara ke bagian pertama, yaitu bagian namanya numerasi. Apa itu pemahaman teman-teman terhadap numerasi? Mungkin sering dengar ya sebagai guru, numerasi. Apa sih numerasi itu sebenarnya? Siapa yang bisa menjawab? Apa sih numerasi? Kok orang selalu ngomong numerasi? Ada yang bisa? Ada yang pernah dengar? Satu Mami. Enggak, satu. Numerasi itu apa tuh? Ada yang berani? Ya, dia Ismiati, monggo. Kemampuan menggunakan konsep bilangan Bunda dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan menggunakan konsep bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Betty Nurbaiti. Memahami konsep bilangan dan sistem penomoran. Jelas Bunda? Ya, coba ulangi. Numerasi menurut kami memahami konsep bilangan dan sistem penomoran. Sistem penomoran ya. Ren Harjani. Keterampilan dalam mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari Ibu. Betul, keterampilan dalam mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi, Dian Harmianti. Kemampuan anak untuk memahami dan menggunakan angka
dalam simbol matematika dasar untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ya, tadi apa ulangi coba? Wijianingsih. Kemampuan dasar yang melibatkan kemampuan angka, perhitungan, dan matematis dalam perkembangan kognitif anak, Bu. Wijianingsih, oke. Pemega ya, ini terakhir ya, Pemega. Ya pun, menurut saya pemahaman anak tentang pengenalan matematika permulaan sebagai dasar pemecahan masalah anak ketika nanti ada di kehidupan sehari-harinya pun. Ya, jadi pemecahan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita coba ya lihat tadi teman-temannya sudah banyak menjelaskan tentang numerasi ya, semua ya, termasuk tadi matematika permulaan, bagaimana mengaplikasikan ya matematika dalam kehidupan sehari-hari anak. Dan numerasi inilah bagian daripada bagian itu ada termasuk matematika ya. Jadi perkembangan kognitif salah satu yang kita pelajari adalah numerasi. Nah, numerasi untuk anak usia dini itu adalah dipandang sebagai kemampuan pemecahan masalah dasar dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada yang sampaikan ya, bahwa pemecahan masalah dasar dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalamnya itu ada matematika permulaan ya, numerasi tersebut. Mencakup cara berpikir ya, aljabar, pola, geometri, pengukuran, analisis data, dan bilangan. Itu adalah bagian daripada numerasi. Jadi numerasi ini terdiri dari pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan juga kecenderungan atau disposisi yang dibutuhkan seseorang untuk dapat menggunakan matematika dalam berbagai situasi. Sebenarnya matematika itu, kalau menurut teman-teman itu sulit nggak sih? Gitu. Matematika itu sulit nggak sih kalau menurut teman-teman sebagai guru ya untuk mengajarkan kepada siswa? Sulit atau tidak? Bagi guru, teman-teman ngajar matematika itu berat nih kalau ngajar matematika ini nggak susah nih, apa sih yang harus diajarkan? Ada pemahaman seperti itu tidak? Bukan. Kalau untuk anak usia dini untuk pembelajaran di kelas sih tidak ya Bu, karena kan itu lebih konkret ya. Kalau untuk anak usia dini seperti kita mengenalkan jam, itu ada bendanya dan kita kenalkan jam 2 itu seperti apa, angkanya yang panjang di sini, angkanya yang pendek seperti ini, kemudian maksudnya bilangan 2 itu seperti apa, kita contohkan, kita ambil 2 buah Lego, kita ajak anak-anak berhitung 1, 2, sesederhana itu sih sebenarnya kalau untuk anak usia dini. Oke, Mega? Ya, saya pendapat sama Bu Ken pun. Jadi kalau untuk anak usia dini karena memang kita gurunya itu mengajarkan secara konkret, jadi anak mudah untuk memahaminya. Tetapi ketika sudah tingkatannya naik itu biasanya kan cara penyampaian dari guru yang penting disampaikan, anak paham atau tidaknya itu ya terserah dari anak dan bagaimana orang tua membekali anak di rumah gitu. Jadi yang tadinya anak itu paham, kemudian ketika sudah naik tingkatan jadi seolah-olah matematika itu suatu hal yang sulit dan menyeramkan kayak gitu pun kalau menurut saya. Kalau sulit itu kenapa bisa anak menganggap itu sulit? Apa yang salah? Mungkin pada saat penyampaiannya ada beberapa anak yang mungkin belum paham, kemudian banyak faktor bisa takut, bisa malu untuk bertanya, kemudian dari gurunya juga istilahnya kayak umpan baliknya atau menanyakan ke anaknya ini sudah paham, mana kesulitannya, apa yang kamu belum paham, itu mungkin belum begitu terjadi. Jadi akhirnya yang tadinya belum paham ketumpuk jadi sulit kayak gitu pun untuk anak memahaminya. Kalau menurut saya gitu Bu. Jadi ya mungkin cara ngajar guru ya yang di sekolah sehingga pemahaman anak itu yang tadinya ya itu kan bagaimana strategi mengajar guru ya kepada anak tentang matematika, karena matematika itu kan menjadi berat kalau kita mengajarkan angka langsung. Angka, contoh ayo apal, angka itu kan bukan dihafal. Bagaimana anak itu belajar tentang konsep dulu, konsep angka atau angka itu kan ada namanya konsep ya. Bagaimana artinya 1, 2, 3, bukan langsung hafalin angka karena matematika bukan hafalan. Jadi kalau orang bilang 1, 2, 3 sampai 10, nah aku bisa matematika, itu kan baru menghafal. Tapi sendiri konsepnya sendiri dia tidak paham ya, sehingga
matematika itu sebenarnya di dalam numerasi ini adalah bagaimana penerapan ya pemecahan matematika dalam kehidupan sehari-hari anak. Nanti kita lihat apa sih yang kehidupan sehari-hari anak, apa saja yang bisa kita sampaikan. Nah, di sini strategi mendukung munculnya kemampuan numerasi itu adalah kita bisa melakukan dengan bercerita, mendongeng, bermain peran, bernyanyi, bermain musik, aktivitas motorik, dan juga percobaan sederhana, olahraga, dan permainan yang memiliki aturan. Itu adalah bagian-bagian strategi yang bisa kita munculkan kemampuan numerasi tadi, matematika dalam kehidupan anak. Karena ada berbagai macam metode, strategi yang bisa kita masukkan tentang matematika. Nanti kita lihat, seperti misalnya mendongeng, gimana mendongeng itu bisa dimasukkan tentang numerasi. Ada yang bisa mendongeng di mana dia bisa memasukkan numerasi berdasar mendongeng. Bisa dengan Gimana, Talita? Terima kasih. Jadi untuk mendongeng itu kita bisa mengamati, misal kita mendongeng pakai media buku ya Bun, kita bisa menghitung objek gambar yang ketika kita ceritain ke anak-anak, mengamati gambar itu. Terus apa lagi? Kemudian mengenali konsep besar, kecil, tinggi, rendah itu juga masuk numerasi saya rasa. Oke, bisa ya. Jadi artinya dalam mendongeng ini kita tidak hanya bercerita saja, tapi mungkin dalam cerita itu ada beberapa hal yang kita bisa sampaikan tadi, memasukkan tentang matematika ya di dalam mendongeng tersebut. Begitu juga dengan bermain peran, kemudian di bercerita ya, tadi kita bisa masukkan, terus bermain musik, mungkin musik hentakannya kita menghitung berapa kali tadi hentakannya, kemudian berapa kali ketukan dan sebagainya, itu juga bisa kita masukkan matematika ya. Kemudian bagaimana percobaan, apalagi percobaan ya, kalau percobaan sederhana mulai bahan alat yang digunakan kita hitung berapa banyak, kita hitung pengukuran berat, pengukuran tinggi ya, kemudian bagi berapa banyak harus dipencampuran dan sebagainya, itu semua bisa kita masukkan ke matematika. Tadi karena matematika itu adalah pemecahan masalah dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari anak. Jadi lebih mudah kalau matematika itu ya dimasukkan dalam kehidupan sehari-hari anak ya. Maka pentingnya matematika pada anak tersebut ya, ini contohnya aktivitas numerasi di lingkungan sekitar anak. Coba siapa yang bisa menerjemahkan ini apa saja kegiatannya? Coba ini. Nah, udah gedein ya. Nah, apa kegiatan yang menurut teman-teman matematikanya ada di mana? Coba siapa yang mau? Coba yang lain, coba nanti Bu Femi dulu nanti dapat nilai. Yang lain coba siapa? Gambar satu gambar apa sih? Ya, siapa nih? Siti, Fatima, monggo. Yang gambar pertama itu tanaman gebun, itu bisa untuk kita mengukur tinggi rendahnya. Terus yang kedua itu bisa tinggi rendahnya di mana yang ini? Yang ini, gambar ini. Tumbuhan itu sendiri dari yang awal, terus seminggu kemudian kita bisa mengukur lagi tingginya sudah bertambah atau belum gitu. Itu masuk ke pengukuran Bunda. Terus bisa juga kita bilang ada berapa tumbuhan di sana. Terus juga bisa. Terus yang seriasi, bisa juga seriasi ya, gitu. Ya. Ini kalau anak lagi nyatat apa ini? Ini anak lagi nyatat apa ini anak? Karena itu ada motor, mungkin itu bisa menghitung jumlah roda, mungkin rodanya ada berapa, terus bagian-bagian dari motor itu Bunda. Terus, ada ini dia lagi nyatat apa nih? Lihat plat motor kan? Ini ada angka di belakang motor sini ya. Kalau di sini yang di sepatu ini dia lagi mengapa? Bisa dengan itu menghitung berapa pasang sepatu dengan mengelompokkan, atau bisa dengan mengelompokkan apa? Kalau biasanya kan kalau kita menggunakan sepatu itu kan harus sepasang Bunda, jadi kita mengelompokkan dua-dua, oh berarti ini berapa pasang gitu Bunda. Bisa mengelompokkan berdasarkan warna? Iya. Bisa ya kan, yang hitam, merah, putih, bisa ya? Ya, oke. Jadi bisa mengelompokkan berdasarkan warna. Nah, kalau ini anak yang lagi ini kelereng, ini apa nih maksudnya?
menghitung jumlah kelereng yang ada di lingkaran. Terus seumpamanya anak sudah menceteknya itu Bunda, itu bisa kita menghitung yang ada di luar, berapa yang keluar dari lingkaran, dan pembagian juga bisa Bunda. Oke, ya oke, makasih Bu Fatimah ya, Siti Fatimah. Oke, coba kita lihat lagi ya. Jadi di sini bisa kita lihat di dalam sini ada berbagai kegiatan yang bisa, kegiatan numerasi ya. Nah, kalau anak-anak yang sedang ini, yang anak perempuan ini lagi membuat apa ini? Nah, itu juga kegiatan numerasi. Nah, kalau main permainan ini, permainan apa yang namanya? Engklek. Yang paling bawah kanan? Engklek, Bun. Engklek. Engklek biasanya menghitung apa di engklek? Setiap melompat hitungan ada hitungannya ya, 2, 1. Angkanya, Bun. Hah? Angka di dalam kolom itu. Angka di dalam kolom itu, Bu. Angka yang ada di dalam kolom kotak-kotak itu. Dia bisa juga menghitung berdasarkan angka dalam kolom, meloncat ya, loncat berdasarkan angkanya ya. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Bagaimana di sini untuk matematika kita mengajarkan satu logika dan berpikir kritis tadi. Jadi kalau belajar matematika sebenarnya kita belajar bagaimana mengajarkan logika. Matematika itu kan logika ya. Beda sama IPS ya. Logika maksudnya real ya, maksudnya berpikir kritis diperlukan untuk menjelaskan ide di balik sebuah sistem prosedur dan mengaitkannya dengan kebutuhan harus dipenuhi. Contohnya misalnya melatih anak mengambil keputusan ketika membeli, silahkan cari contoh lainnya. Misalnya apa? Kalau mau mengambil keputusan ketika membeli mainan, apa ya kira-kira? Numerasinya di mana? Melatih anak mengambil keputusan ketika membeli mainan. Apa numerasinya? Melalui harganya mungkin, Bun. Gimana? Coba dicontohkan. Seperti apa? Misal ada 2 mainan yang ingin dibeli. Yang satu harganya berapa, yang satunya berapa, ya gitu, Bun. Mungkin dari ibunya itu suruh memilih, misal ibunya hanya mempunyai uang berapa, nah itu diarahkan untuk bisa memilih sesuai uang yang dimiliki oleh orang tuanya, Bun. Selain itu? Itu apa? Itu misalnya membeli mainan. Mungkin ada jumlah mainan yang akan dibeli, ya toh? Apa atau peluang atau apa lagi bisa disampaikan? Karita Nurul. Batasan, Bun. Batasan. Coba apa batasan seperti apa? Jadi misal berapa yang boleh dan apa yang boleh dibeli, berapa yang boleh dan apa yang boleh dibeli oleh anak. Itu masuk matematikanya di mana? Karena kan anak akan berpikir, kalau saya kan ini contoh realnya nggih Bunda, nggih pengalaman saya pribadi. Anak saya kebetulan kelas 2 SD. Sudah sedikit paham tentang uang. Jadi saya kasih tahu dulu uangnya segini, cari mainan dengan uang segini begitu. Jadi selain dia ngitung, dia juga berpikir logika, cukup apa enggak uang ini gitu. Bisa ya, oke ya. Jadi dia misalnya tadi yang sampaikan Kardita ya, uangnya seberapa, itu juga dia bisa memprediksikan ya, uang itu cukup atau tidak untuk beli mainan ya. Oke, bisa seperti itu. Artinya dia berpikir kritis di sini, dia berpikir bagaimana apakah uang yang dibelinya cukup atau tidak untuk membeli mainan ya, dengan yang ini sama orang tuanya ya. Nah, kemudian 2, meningkatkan keterampilan memecahkan masalah tadi. Matematika mengorganisir informasi yang kita ketahui, menyusun secara sistematis keterangan tersebut diperlukan dalam kehidupan sehari. Sepertinya melatih anak menata sandal, merapikan alat mainan sesuai dengan tempatnya. Nah, itu adalah untuk keterampilan memecahkan masalah. Kenapa menata sandal itu termasuk keterampilan memecahkan masalah? Coba apa? Kenapa? Menata sandal kok ini termasuk kemampuan memecahkan masalah? Kenapa itu? Ya, Betty. Bisa memasangkan dari yang kanan ke kiri. Kadang anak akan sulit membedakan mana kanan, kiri. Terus ada lagi? Cukup. Ada yang lain?
Kemampuan memecahkan masalah menyusun sepatu di mana ya? Tadi pasang kanan kiri, betul. Apalagi? Memudahkan saat Mungkin mencari, biar Bun. Memudahkan saat mencari. Misalnya sepatunya banyak, Nggih, susun berdasarkan apanya? disusun Pengelompokannya, bisa nggak pengelompokannya? Memudahkan ya. mengelompokkan pasangannya itu Bunda, biar rapi. Jadi berdasarkan pengelompokan besar pasangannya. Misalnya kan kalau sepatu-sepatu, jadi kan tidak bertumpuk. Misalnya tadi ya sepatu hitam, sepatu merah, itu juga memudahkan. Artinya dia pengelompokan. Di situ ada kemampuan memecahkan masalah, ya. Kemudian mengajarkan tentang keterampilan membuat perencana estimasi tadi ya, perencana estimasi tadi sampaikan di waktu membeli mainan. Ini perencanaannya kita punya uang hanya segini, estimasinya seperti ini ya. Bagaimana misalnya nanti membeli dengan harga segitu kira-kira cukup atau tidak. Itu artinya perencanaan dan estimasi itu harus dipikirkan ya gitu. Nah, setiap hari kita melakukan perencanaan waktu tempuh sebuah perjalanan, mengatur keuangan, menghitung komposisi, masakan ya, dalam masakan itu semua membutuhkan keterampilan matematika. Jadi itu adalah bagaimana matematika itu tadi ya diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari anak. Jadi bukan matematika itu hanya sekedar angka atau bilangan, tapi perencanaan tersebut anak-anak udah dilibatkan dalam matematika, itulah namanya numerasi. Jadi waktu dia misalnya tadi mau beli mainan, kemudian tadi dalam data sepatu, kemudian dalam merapikan alat mainan, itu semua bisa matematika. Tapi matematika bukan hanya sekedar angka saja. Kalau kita sekarang kan menganggap bahwa matematika itu hanya angka, ya bilangan itu namanya matematika. Di luar itu bukan matematika. Kalau numerasi itu bagaimana mengimplementasikan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi misalnya disuruh ibunya kemana? Warung misalnya. Ini punya uang segini, dia sudah tahu, paham bahwa nanti beli segini uangnya, nanti kembaliannya berapa ya. Artinya sudah seperti itu. Kemudian misalnya mengajak anak ke dapur. Dia menghitung bawang merah yang mau dipakai untuk membuat masakan tertentu, misalnya cabenya berapa. Itu juga kan hal yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari anak ya, membantu ibu memasak, kemudian dia menentukan mau buat ini, bawang merahnya sekian, cabenya sekian, kemudian masak sekian, kira-kira kalau masak seperti itu cukup atau enggak, misalnya menggunakan garam 1 sendok, 2 sendok dan seterusnya. Itu adalah semua kan matematika dalam kehidupan sehari-hari anak ya, implementasi dalam kehidupan sehari-harian, sehingga anak terbiasa dengan angka, tapi dalam implementasi kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak merasa bahwa bilangan atau angka itu susah, tapi mereka belajar untuk menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari anak. Nah, ini seperti di dapur, kamar tidur. Di mana matematikanya di sini kalau kita lihat di dapur? Apa yang ada di dapur nih? Dapur, coba apa matematikanya? Numerasinya ada di mana? Konsep ukuran, Bunda. Ukuran yang mana? Siapa tadi? Retno ya? Retno itu kan Retno siapa? Karlita, Bunda. Karlita apa? Konsep ukuran di mana, Karlita? Konsep ukuran sama takaran. Takaran tadi ya kalau di tempat tidur? Di kamar tidur maksudnya. Jumlah bantal mungkin, Bun. Ya, jumlah bantal bisa. Apalagi? Jumlah mainan yang ada di dalam kamar, boneka. Ya, ada konsep geometri di situ, geometri. Ada bantal dan bantal guling. Kemudian macam-macam warna. Betul, macam-macam warna yang ada di sini. Konsep geometri ada nggak di sini? Ada, Bun. Antara bantal dan bantal guling. Bantal guling bentuknya apa itu? Ya, bantal bola. Segi empatnya di mana di sini? Misalnya ini yang di atas tempat tidurnya apa namanya nih? Itu berbentuk segi star ya. Kemudian ada bentuk lain ini, ada bentuk love ini, bentuk apa ini? Lingkaran menyerupai segitiga. Kemudian ada kotak, ada bulat, di mana ada bulatnya? Lingkaran.
Ya, ya. Artinya sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari anak itu banyak sekali ya kita temukan numerasi ya, numerasi di dalam kehidupan anak, dan itu yang kita bisa contoh sehingga akan mudah untuk anak-anak bermain matematika. Nah di sini kita melihat bahwa ya untuk membangun kemampuan numerasi secara bertahap dalam proses pembelajaran, guru diharapkan dapat menjadi pendamping anak dalam mengeksplorasi dan melakukan analisis di lingkungannya. Tadi ya, pendampingan guru itu sangat penting. Pada bagian ini akan dibahas strategi yang dapat guru, terutama di kelas, untuk memfasilitasi diskusi numerasi, contoh-contoh praktek pembelajaran dan numerasi peserta didik. Nah ini kalau kita lihat ini, di numerasinya di mana ini? Takarannya, Bun. Satu orang saja. Coba siapa yang bisa menjelaskan numerasinya di mana? Dapat. Siska Wulandari yang suaranya belum kedengeran. Ayo, Siska mana? Siska. Masih di mood, Bun. Maaf Bu, itu cari takaran, jumlah takaran yang dimasukkan ke dalam botol. Anak bisa menghitung berapa takarannya, begitu Bu. Gunakan apa dia hitung takarannya nih? Menggunakan apa sih itu? Seperti nggak begitu jelas Bu. Itu kan ada botol. Nanti pakai itu ya, apa yang buat alat masak itu? Centong apa gitu? Ya bisa centong, bisa. Berarti nanti kan hitungan centongnya berapa banyak toh? Ini ada yang centong masukkan ke dalam botol. Berarti hitungnya berapa banyak centong yang air dalam centong ya? Air dalam centongnya berapa banyak air dalam centong? Artinya maksudnya kalau centongnya 3, kita hitung 3 sendok sudah cukup botolnya penuh. Nah misalnya botolnya kan ada yang besar ada yang kecil. Nah kita tinggal hitung kalau botol besar berapa centong, misalnya kecil berapa, sedang berapa. Ini artinya konsep matematika nggak di sini? Iya Bu. Ya, jadi sebenarnya matematika itu kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari anak tidak hanya angka ya, boleh kita menggunakan ini. Ini konsep apa namanya? Konsep pengukuran volume, ya toh? Ya. Konsep pengukuran volume, isi. Ya, jadi konsep pengukuran volume ini adalah bagaimana mengukur tadi air dalam botol ya, kita menggunakan centong. Selain centong boleh menggunakan sendok. Sendok mungkin lebih banyak ya. Kemudian boleh kita menggunakan mungkin gelas kecil atau apapun. Tapi itu anak-anak belajar menghitung. Maksudnya dalam botolnya dia paham bahwa satu air di dalam botol itu membutuhkan misalnya 5 sendok centong atau 10 sendok centong sehingga penuh gitu. Nah, kalau kita menggunakan gelas kecil mungkin jadi sedikit, misalnya 2 dan seterusnya. Artinya itu juga konsep numerasi ya, numerasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari anak. Jadi anak-anak belajar memecahkan masalah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi bukan hanya sekedar tadi menghitung angka. Ya teman-teman, sebenarnya kalau dilihat di sini bahwa nah, pertanyaan pemantik apa yang dapat diberikan oleh guru untuk memunculkan pembelajaran numerasi yang ada pada video ini? Ini video sebenarnya ya. Nah, ini sebenarnya Bunda kemarin baru ikutin BIMTEK di Jakarta. Nah, biasanya pemantiknya apa? Bagaimana pemantiknya? Kalau teman-teman ada seperti ini, buat kata pemantiknya seperti apa? Kalimat pemantik. Kalau pemantik itu yang ke arah itu ya, apa ya? Yang bertanya ya. Coba, seperti apa kalau kalian mau naik sama siswa seperti ini? Ya, Septi. Berapa air yang sudah dituang ke dalam botol? Berapa air? Kok berapa air? Berapa itu apa? Berapa centong yang sudah berapa banyak air di dalam centong atau berapa banyak dalam gimana botol. Coba yang perbaiki, coba bagaimana yang benar? Berapa banyak centong? Berarti centongnya ada dalam air dong. Coba Ken, bukan. Berapa centong air yang bisa dimasukkan ke dalam botol? Berapa banyak centong air dan berapa banyak atau berapa banyak air yang dibutuhkan? Atau gimana? Berapa banyak air dalam centong yang bisa dimasukkan ke dalam botol? Oke, ya bisa seperti itu ya. Jadi harus kata-katanya kita sesuai dengan air
nanti centongnya tuh dalam air dong ya, jadi tolong diperbaiki. Jadi kita bertanya mana, nanti anaknya bingung, centongnya berapa mili, centongnya nggak bisa dimasukkan ke botol kok ya. Jadi artinya itu ya, kita belajar untuk membuat kalimat pemantik ya dalam hal ini. Nah, ini kalau kita bicara numerasi tadi, ada menjelaskan pemikiran numerasi, mendengarkan aktif, dan juga menghubungkan ide tadi ya, pembicaraan numerasi tersebut. Nah, ini yang mana? Nah, bagaimana menjelaskan pemikiran numerasi ya? Bagaimana kamu dapatkan jawaban ini? Nah, kegiatan pembelajaran berlangsung, Anda dapat meminta peserta didik menjelaskan proses berpikir mereka ya. Peserta didik mungkin tidak terbiasa menjelaskan pemikiran mereka sehingga mereka tidak tahu bagaimana menyampaikan ide, pemahaman, dan strategi dalam kata. Nah, apakah peserta didik anak ya dapat berdiskusi memberikan pertanyaan misalnya? Seperti ini, kalau kita misalnya pertanyaan pemicu, apa yang kamu lihat pertama kali? Atau bagian mana dari masalah yang kamu pikirkan pertama kali? Bilangan apa yang kamu pikirkan selanjutnya? Bagaimana kamu mengetahui apa yang harus dilakukan setelah itu? Jadi kita kalau dalam kalimat memantik memang ada beberapa hal kita sampaikan kepada siswa ya. Nah ini bagaimana pendengar aktif. Nah peserta didik dalam hal ini siswa juga bisa belajar ketika saling mendengarkan teman sebaya dengan penuh perhatian ya. Mendengarkan secara aktif berarti mendengarkan untuk memahami, berusaha untuk mengerti pesan pembicara. Nih contohnya gini kalimatnya. Bagaimana Bapak Ibu guru mengerti gitu ya, tapi ini. Nah ini menghubungkan ide dan kesalahan. Nah peran guru dalam kegiatan numerasi itu apa? Guru pada saat tadi kita melihat berbagai macam kegiatan numerasi. Pertama adalah menciptakan suasana positif, nyaman, menyenangkan saat anak melakukan kegiatan numerasi ya. Bagaimana suasana itu kayak tadi ya, anak belajar ada menuangkan air dalam centong ke dalam botol ya. Kan kadang-kadang riwah ya, airnya kemana-mana tumpah, kemudian juga anaknya ribut. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman, ya positif, ya berarti apa yang harus disiapkan? Mungkin alat bahan dulu disiapkan untuk persiapan tadi ya kegiatan tersebut. Kemudian apakah kegiatan itu karena tumpah-tumpah ada menggunakan air, apakah kegiatan itu dilakukan di luar kelas sehingga tidak menyebabkan air itu tumpah kemana-mana, itu juga kita pikirkan. Artinya suasana itu juga harus kita pikirkan untuk kegiatan itu berjalan baik ya. Kemudian menyediakan lingkungan belajar yang kaya numerasi dan ramah anak, merancang pengembangan kegiatan numerasi yang konstektual dan bermakna. Kalau kita bicara kegiatan numerasi yang konstektual, tentu kita pikirkan bagaimana itu real dalam kehidupan anak ya. Jadi bukan hanya misalnya tadi kita menghafal angka ya, kemudian hanya sekedar bilangan ditaruh atau apa itu. Tapi bagaimana kita merancang kegiatan numerasi itu di sekitar lingkungan kita yang konstektual. Jadi tadi hal-hal sepele tapi itu bisa anak pahami, dia belajar matematika jadi menyenangkan. Ya, kemudian memfasilitasi kegiatan numerasi yang berpusat pada anak. Ya, mendorong anak untuk menggunakan cara-cara kreatif dan bekerja sama dalam memecahkan masalah dan melakukan asesmen terhadap hasil belajar anak. Ya, kalau perlu kita bisa kerjasama dengan orang tua dalam mengembangkan kegiatan numerasi anak ya. Nah, ini konsep matematika permulaan yang mungkin teman-teman sudah pernah sampaikan sebelumnya ya. Ya terus ada mencocokkan, ada mengelompokkan, ada seriasi, ada geometri, ada pola, ada grafik, ada mengukur. Mana yang teman-teman belum pernah buat atau lakukan di sekolah? Mana yang belum? Seriasi itu apa ya? Seriasi itu apa sebenarnya seriasi? Seriasi itu apa? Mengurutkan apa ya? Baru dengar itu. Bukan, betul. Mengurutkan dari besar ke kecil. Itu namanya seriasi. Dari besar ke kecil atau dari tinggi ke rendah. Itu namanya seriasi. Misalnya apa? Ada kita ngajak anak-anak keluar kelas, kemudian lihat di luar sana kita ada pot-pot ya penuh tanaman. Nah, kita cari tanaman yang dari yang besar, yang tinggi sampai tanaman yang kecil. Kita urutkan. Itu namanya seriasi. Artinya anak-anak suruh mengurutkan dari besar ke kecil itu seriasi. Atau misalnya punya benda-benda yang kita bawa dari rumah, kemudian anak sudah ada benda yang besar sekali, sedang, kecil, dan itu biasanya banyak ya. Jadi anak-anak suruh mengurutkan, kemudian memahami tentang besar kecil. Nah, itu seriasi seperti itu ya. Jadi itu hal-hal yang memang jadi dia tahu bahwa ada yang sangat besar, kemudian sedang atau
kecil, sangat kecil, dia sampai kecil sekali, dan itu mereka belajar menyusun, mengurutkan itu seriasi. Dan itu hal-hal sebenarnya sudah pernah dilakukan ya, tapi teman-teman mungkin belum paham itu termasuk seriasi atau belum pernah mencoba hal seperti itu ya. Nah, apalagi yang belum? Grafik, Bunda. Grafik misalnya apa grafik? Misalnya kita punya suruh anak membuat banyak, misalnya ada macam-macam mobil itu kita urutkan, mobil yang warna merah, mobil yang warna hijau, mobil yang ini. Nah, kalau yang merah itu warnanya bisa 5 ya, atau bisa ada 5, yang biru 4, yang kemudian satu lagi 2. Kita urutkan, kita buat panjang ke atas, kemudian yang biru juga kita urutkan seperti grafik, yang satu lagi kecil seperti itu. Jadi yang tahu 5, 4, 2. Nah, itu tidak di grafik, tapi grafik sederhana. Jadi dia tahu ada konsep grafik seperti itu. Oh, jadi grafik. Oh, jadi mobil 5 dengan 4 dengan 2 itu kalau kita buat grafik seperti itu. Dan itu bisa dibuat dalam banyak hal ya, dan dalam kegiatan anak-anak grafik. Itu analisis data ya namanya. Dan itu boleh dicoba. Jadi tadi yang gue sampaikan bukan hanya bilangan saja, tapi ada pola. Pola juga pola apa lagi? Pola ABC, ABCD ya. Misalnya apa ya? Segitiga, kemudian bulat, kemudian persegi panjang. Segitiga, bulat, persegi panjang. Artinya tuh anak membuat itu tuh juga nggak gampang loh. Dia cari ngulang lagi, itu namanya pola ABC. Kalau kita mau lebih naik lagi, berarti tingkat kesulitan kita naikkan ya, ABCD, ABCDE. Itu kalau anaknya sudah besar, tambah lagi ABCD dan seterusnya. Artinya sesuai dengan usia anak. Kalau anak udah bisa seperti itu, kita naikkan lagi tingkat kesulitannya, sehingga akhirnya dia belajar tentang pola ya. Jadi matematika itu kan bukan hanya tadi bilangan, tapi ada pola, ada mengukur juga, ada mengukur apa? Mengukur berat. Misalnya kita menggunakan timbangan ya, mengukur berat, atau kita menggunakan apa? Berat. Kalau mengukur panjang itu banyak ya, kita pakai depa, kita pakai tali, boleh pakai tali, boleh. Kita boleh pakai tusuk gigi, mengukur misalnya ranting, boleh. Kita boleh mengukur pakai apa lagi? Misalnya pakai meter kan boleh. Penggaris boleh. Itu artinya kalau penggaris ada ukurannya ya, boleh. Atau kita pakai meteran baju, boleh juga. Ya kalau kita mengukur batang pohon di luar sana kan besar tuh, panjang, boleh kita pakai meteran. Kalau kita mau pakai yang barang-barang kecil-kecil, kita pakai mungkin ada pengukuran yang pakai non teknis dan ada yang tidak ya. Artinya boleh pakai itu kan yang baku ya, kayak pakai meteran tuh pakai. Itu artinya yang ini ya. Tapi kalau yang bukan non teknis itu biasanya yang menggunakan benda-benda yang lain ya, di luar pengukuran yang benar ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya pengukuran berat, ukuran. Ada lagi pengukuran apa? Suhu pakai apa pengukuran suhu? Termometer. Menggunakan termometer. Apa lagi? Termometer. Kita mau mengukur suhu apa ya misalnya? Oh, kita mau mengukur suhu air di dalam mengukur air yang sedang mendidih atau air panas. Coba kita masukin kira-kira berapa ya ukurannya? Oh, 100 derajat Celcius. Oh, ada 80. Oh, berarti airnya belum mendidih. Atau kita mengukur RS, boleh nggak? Boleh. Itu juga pengukuran dan itu bisa dipahami oleh siswa. Ya, jadi artinya berbagai macam cara numerasi yang bisa kita lakukan sehari-hari, dan itu dalam kehidupan sehari-hari anak banyak ya. Oh, kita ngajak anak keluar kelas mengukur misalnya batang pohon atau daun-daunan, untuk mengukur apa seriasi dari daun besar, daun kecil, daun sedang. Dari daun itu kan banyak di luar, ambil aja daun-daun itu. Anak-anak suruh bikin seriasi dari daun-daun kita ambil di luar. Jadi matematika sudah. Ya, artinya tuh sebenarnya matematika itu implementasi dalam kehidupan sehari-hari anak itu banyak sekali ya, sehingga dia tidak bosan ya. Ini tadi ya, ada bilangan, aljabar, misalnya pola, geometri, pengukuran, analisis data, misalnya mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Nah, ini miskonsepsi dalam setiap ini ya. Nah, ini bagaimana, apakah sudah mengenalkan bilangan? Nah, ini kayak gini ya. Ayo anak-anak, itu ini namanya angka 1, 2, 3. Nah, itu menirukan sudah benar apa enggak caranya? Kira-kira anak paham nggak kalau niruin begitu? Belum Ibu, karena tidak ada contoh konkretnya Ibu, hanya angka saja.
Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang memang kita guru menyampaikan 1 2 3 terus hafalan ya. Jadi sehingga anak bingung 1 2 3 hafalan, setelah ditanya konsepnya dia tidak paham ya. Sehingga matematika itu kalau kita sampaikan pada anak harus yang real dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, ini tahapan pembelajaran bilangan ya, dari substansi besaran, terus membilang, terus membandingkan, mengurutkan, dan operasi bilangan awal dan strategi berhitung. Jadi ada tahapannya ya, dari substansi besaran tadi, membilang, terus mengurutkan, membandingkan, ya, membandingkan tadi ya antara yang besar dan yang kecil, ya, atau yang ukuran itu bisa, atau operasi bilangan. Kalau operasi bilangan sudah kita buat misalnya ini operasi bilangan ya, 1 2. Nah, kalau kita pakai seperti ini masih konsep ya, ini konsep bilangan, belum kita ada angkanya, itu masih konsep ya. Misalnya membangun subitasi menunjukkan banyaknya benda dalam jumlah sedikit secara keseluruhan tanpa menghitung ya. Dia udah tahu ini konsep kan. Oh, angka 2 tuh seperti ini. Oh, 1 2 1 ada bila bendanya 2, ada bendanya 3, ada bendanya 4. Nah, ini baru konsep bilangan. Nah, ini asesmennya kita lihat ya. Nah, ini adalah perkembangan pengetahuan aljabar tentang pola. Ya, kalau 2 sampai 3 tahun ya, itu mampu mengenal pola seperti bentuk simetri. 2 mampu menggunakan pola secara insting ya, namun belum menjadi adanya aktivitas. Tapi kalau sudah 4-6 sudah mampu mengenal pola sederhana tadi, AB ya, ABC ya, sudah bisa bereksperimen menggunakan objek tadi ya, misalnya segitiga, bulat, kotak, segitiga, bulat, kotak. Itu sudah bisa menggunakan eksperimen dengan menggunakan benda-benda ya, sudah bisa melengkapi itu kalau baru sudah 4 sampai 6 tahun. Nah, ini mengenal pola, menentukan pola, mengoreksi pola, dan juga membuat menyusun pola. Seperti ini ya, ini pola ini. AB. Nah, ini anak gampang nih ya, AB-nya. Ini adalah menyusun pola. Kalau ini sudah kepada media gambar ya, ini sudah lebih banyak ya. Nah, misalnya kuning, pink, hijau, kuning, pink, hijau. Nah, itu kan bola ABC. Kalau ini sudah 2-1 ya, berarti sudah polanya misalnya jeruk, kemudian jeruk hijau, jeruk orange, hijau. Itu juga pola itu, tapi sudah punya pakai media gambar. Jadi tingkat kesulitannya sudah mulai lebih susah ya, sehingga anak itu belajar pola dengan berbagai macam cara. Guru bisa menaikkan tingkat kesulitannya tergantung kemampuan anak ya. Nah, ini sudah habis ya waktunya ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi belajar numerasi itu ya adalah suatu hal yang menyenangkan kalau kita mengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari anak. Bagaimana dia belajar memecahkan masalah, bagaimana dia belajar tentang benda-benda yang ada di lingkungan mereka yang berkaitan sama numerasi, itu akan lebih mudah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kurang 4 menit. Tidak ada? Oke, teman-teman, nanti di minggu depan ya, nanti Bunda akan sampaikan, kita ada proyek untuk kognitif ya. Ada proyek nanti Bunda sampaikan di minggu depan. Kalau misalnya Bunda hadir, akan Bunda sampaikan proyeknya, kalau nggak ada di Simekar ya. Gitu. Oke, karena memang di penilaian di dalam untuk penilaian mahasiswa itu ada beberapa kategori ya, dari UTS, UAS, terus tugas individu, keaktifan, dan juga proyek. Dan proyek itu termasuk penilaian yang cukup besar nilainya dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi teman-teman silahkan nanti kalau Bunda share proyek, teman-teman juga membuatnya ya, gitu. Ya, oke, jangan lupa presensi ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.